Halo guys, selamat jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan update lagi untuk ekonomi dan obligasi di tanggal 16 Juni 2023 ini, guys. Oke guys, kita review untuk perdagangan kemarin tanggal 15 kemarin setelah untuk pasar obligasi domestik mengalami aksi jual besar-besaran ya guys, menyusul rilis data ekspor impor yang di luar ekspektasi. Penurunan ini dikarenakan penurunan surplus neraca dagang di bulan Mei dari 3,9 miliar dolar menjadi 0,4 miliar dolar ya guys ya, year on year ya guys. Hal ini memicu kekhawatiran pasar atas kemudian defisit neraca berjalan yang tidak terkendali ya guys. Secara tahunan, surplus perdagangan menunjukkan kinerja yang lebih lemah, turun sebesar 84,9% year on year ya, dari 2,9 miliar dolar di bulan yang sama tahun sebelumnya ya guys. Meskipun surplus, perdagangan kecil Indonesia telah mempertahankan tren positif dalam perdagangan internasional sejak Mei 2020. Ini menunjukkan surplus perdagangan selama 37 bulan itu positif berturut-turut ya guys. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah berdenominasi dolar untuk semua tenor kemarin naik ya guys, yieldnya ya. Untuk 2 tahun naik 8 basis, terus 5 tahun 3 basis, 10 tahun 4 basis point ya guys. Hari ini karena penurunan surplus neraca dagang disebabkan oleh rally manufaktur dan investasi pasca lebaran hanya bersifat sementara ya guys. Dan diperkirakan untuk current account deficit di akhir 2023 stabil, yaitu minus 0,1% dari PDB ya guys. Ini yang patut kita cermati juga adalah pelemahan harga batu bara yang terus berlanjut ya guys. Di bulan Mei ini harga batu bara anjlok 67% year on year dan 25% month on month ya guys, di kisaran 137 dolar per ton ya guys. Ini menyusul adanya kelebihan pasokan di tahun 2022. Terus faktor lain ini yang berkontribusi adalah adanya normalisasi harga komoditas energi global yang didorong oleh tingginya stok di negara-negara Eropa, Cina, dan India ya guys ya. Dan yang kedua adalah ekspektasi berkurangnya batu bara impor oleh Cina dan India karena mereka fokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui kebijakan masing-masing. Dan yang ketiga, antisipasi peningkatan pasokan batu bara dari perusahaan global ya guys, terutama Indonesia dan Australia. Terus untuk harga CPO yang terus merosot pada Mei 2023 ini CPO telah turun 48% year on year dan 13% month on month ya guys, menjadi 3.416 per metric ton ya guys. Kami melihat beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap kontraksi harga CPO. Faktor ini termasuk adalah normalisasi produksi minyak nabati, terus pemulihan terhadap ekspor minyak bunga matahari di Ukraina ya guys. Terus adanya ekspektasi perlambatan ekonomi global, terus permintaan yang lemah dari India karena ketersediaan minyak nabati yang lebih murah di pasaran ya guys. Dan untuk tantangan perdagangan internasional di 2023 ini adalah kinerja ekspor yang akan terus tertekan akibat melemahnya harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO ya guys. Selain itu, perlambatan ekonomi global ini akibat adanya tekanan inflasi yang akan menurunkan permintaan dari negara tujuan ekspor, yang berakibat surplus perdagangan diperkirakan akan menyusut terutama di paruh kedua tahun 2023 ya guys. Untuk ekonomi global, update-nya adalah ECB mengisyaratkan kenaikan suku bunga di bulan Juli ya guys.
Ini perkiraannya akan menaikkan 25 basis menjadi 4,25% ya guys. Untuk suku bunga pinjaman dan 3,5% untuk deposito ya guys. Terus selain itu, Christine Lagarde mengumumkan rencana kenaikan 25 basis lebih lanjut di bulan Juli. Oke, untuk selanjutnya, untuk perekonomian domestik kemarin update-nya rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia turun menjadi 29,8% di bulan April dari Maret 30,1% ya guys. Angka ini mencerminkan penurunan utang luar negeri Indonesia menjadi 403 miliar dolar ya guys. 43,1 miliar dolar menjadi dari sebelumnya 403,3 miliar dolar ya guys. Utang luar negeri swasta sedikit turun menjadi 199,6 miliar dolar dari sebelumnya Maret 199,9 miliar dolar ya guys. Sedangkan utang luar negeri pemerintah naik jadi 194,1 miliar dari sebelumnya di Maret itu 194 miliar dolar ya guys. Dan menurut kami ini utang luar negeri Indonesia relatif terkendali ya guys. Nah, kita lihat ini ada chart untuk ekspor impor. Untuk perkembangannya secara year on year ini terlihat udah mulai rebound ya guys untuk ekspor dan impornya setelah trennya berturut-turut dari bulan ini ya guys, April 2021 terus turun kinerja ekspor dan impor. Nah, ini mulai rebound ini di bulan April ya guys, 2023 ini ya guys, mulai rebound untuk pertumbuhan ekspor dan impornya ya guys. Oke. Sedangkan untuk tren harga komoditas CPO, terus crude oil dan batu bara kita lihat ya guys, ini trennya udah mulai turun semua sejak perkiraan di bulan Maret 2022 ya guys, ini ya turun baik CPO, coal maupun crude oil ya guys ya. Oke. Nah, mungkin itu aja guys ya untuk update-nya untuk pasar obligasi dan ekonomi pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan update selanjutnya untuk berita-berita ekonomi terbaru ya guys, baik global maupun domestik ya guys. Oke guys, terima kasih atas supportnya dan jangan lupa tetap support di channel ini ya guys, biar channel ini makin berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih guys.